menonjol di writing penulisannya. Ketika saya harus menulis, dia cepat sekali dalam bahasa Inggris, dia bisa menyampaikan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam otaknya. Ada yang lainnya tidak bisa ketika writing. Ketika speaking itu pun juga berbeda sekali ketika dia itu berbicara. Tapi ketika kemampuan writingnya sangat rendah sekali, itu kelihatan sekali. Berarti di situ ada perbedaan yang memang kita tidak bisa paksakan. Jadi kita harus tahu kemampuan anak-anak. Jadi ketika penilaian nanti juga kita harus tahu tentang penilaian tentang writing, speaking, dan sebagainya itu. Jadi seperti itu Ibu. Beda-beda. Nanti juga reading, writing beda juga. Sangat beda sekali. Iya. Ketemu lagi satu pembedaan diferensiasi daripada apa tadi? Apa? Diferensiasinya adalah pada produk, ya. Sudah ketemu dua. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Jadi hasil akhir dari pembelajaran disesuaikan anak-anak. Dia biasanya dia mahirnya listening misalkan. Kita menilainya di listeningnya. Ada yang itu writingnya di bab yang sama kan Pak ya? Nah, itulah yang dinamakan diferensiasi produk. Ada yang nulis, ada yang berbicara. Mungkin nanti solusi yang pandai berbicara kita buatkan, terus ada lagi siswanya gak bisa ngomong ya susah, suruh nulis ya susah, tapi dia IT-nya bagus. Maka suruhlah anak yang IT-nya bagus merekam video temannya yang lagi speaking. Coba yang speaking tadi kamu buat videonya kamu unggah dengan editing, itu jadi penilaian. Jadi anak-anak tereksplor Bapak Ibu. Itu jadi produknya yang nulis juga iso, gitu ya. Ada kan anak seperti itu? Ada. Nulis gak bisa, tapi dia pegangnya gadgetnya luar biasa Bapak Ibu. Wong saya aja HP tak kasih anak saya kok gak bisa ya mama ini. Mama Ibu. Pinter anak kita Bu kalau bab IT. Jadi maksimalkan pasti sesuatu anak. Jangan pernah mencas anak kita bodoh. Bodohnya anak pasti ada multi talent yang terpendam. Ya, apalagi sekarang gadget itu kan luar biasa. Jadi yang nggak bisa writing juga iso, suruh moco ya hanya gak betah. Apalagi nulis, suruh buat video konten anak-anak yang itu bisa Bapak. Itu adalah diferensiasi produk. Ada lagi yang bercerita loh, dapat dua loh. Bapak Ibu kok hebat ya, dapat lagi. Ayo Bu Ivo. Sudah dapat dua ya, diingat Pak Bu, nanti harus keluar di modulnya. Oke, ayo Bu Ivo. Terima kasih kesempatannya Bu Pipit, ketemu lagi. Saya diferensiasi itu pada waktu pembelajaran klasifikasi makhluk hidup, karena memang ada beberapa dari materi itu yang anak-anak tidak paham abstrak. Jadinya itu saya bikinkan media pembelajarannya adalah dengan gambar. Pertama, gambar itu menerangkan dengan jelas kakinya berapa, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Ada beberapa anak yang, Bu, aku kok sih gak paham gitu. Nah, akhirnya disetelkanlah suatu video. Apakah sama dengan gambar yang Bu Ibu tampilkan? Sama Bu. Ada beberapa anak yang memang tidak paham. Oke, berarti kita belajar ke lingkungan sekitarmu. Coba di lingkungan sekitarmu adakah ciri yang sama yang Bu Ivo tampilkan di video ini, di gambar ini ada yang sama. Ada yang, oh Bu, saya kemarin ketemunya seperti ini. Sama ya Bu, berarti ciri yang memang diterangkan dan ciri yang memang ditampilkan dalam video yang Bu Ivo berikan. Berarti masuk apa nak? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah, berarti diferensiasinya Bu Ivo adalah tentang media pembelajaran yang dikembangkan. Ngobrol Bu. Plus dong untuk Bu Ivo. Bu, luar biasa beneran. Baru saya kali ini ngisi workshop, diferensiasinya dapat dua, masuk dua-duanya. Yang ketiganya diceritakan Bu Ivo ini, Bapak Ibu bisa meraba-raba kira-kira itu modelnya seperti apa? Paham
Ibu? Bu Ibu tadi ngajarnya medianya beda-beda, ya. Pada saat ngajar medianya berbeda. Pas diterangkan, oh ini bentuknya warnanya seperti ini, ada yang nggak mudeng Mas Ian, membayangkan yang abstrak. Ternyata dia harus disupport dengan video supaya tahu. Nah, kalau model seperti itu sama video masih belum jelas, diajaklah belajar di lingkungan sekitar. Berarti kalau seperti itu diferensialnya apa Bapak Ibu? Halo apa? Diferensiasi proses. Dapat 3 Bapak Ibu. Apa tadi? Konten, produk, proses. Dapat konten, dapat produk, dapat proses. Info tadi pada saat proses pembelajarannya itu dibedakan. Itulah yang namanya diferensiasi proses. Tinggal satu Bapak Ibu. Tapi tinggal satu itu sebenarnya tadi sudah masuk di punyanya Bu Ivo, di mana kita belajar itu tidak melulu di dalam kelas. Ada yang keluar melihat lingkungan sekitar. Itu salah satu diferensiasi lingkungan belajar. Kapan yang 4 Bapak Ibu? Dari cerita Bapak Ibu saya tadi nerangkan kan? Alhamdulillah. Adakah yang bisa mengulas apa aja yang ada diferensiasi tadi? Konten, Konten, produk, produk, proses, proses, lingkungan sekitar. Ya Allah. Pak Huda sudah paham, tapi tidak diteruskan. Saya lebih senang seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu dasar teorinya sebenarnya sudah tahu, sudah diterapkan, ya. Saya nggak pakai ngasih contoh, Bapak Ibu sudah memberi contohnya. Inilah pembelajaran berdiferensiasi. Di awal sebelum diferensiasi yang patut kita persiapkan adalah itu sangat kelihatan. Bagaimana bahasa Arab itu saat dulu Bu. Siswanya ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Ya, itu kita menyiapkan kesiapan belajar anak-anak sehingga tahu. Ada gaya belajar tadi dari Pak Hidayat. Ada yang seneng, ada yang auditory, ada yang listening. Ya, listening itu berarti dia auditorinya yang jalan. Ada writing, berarti dia kalau writing yang jalan gaya belajarnya macam. Bisa dia auditorinya jalan, bisa kinestetiknya jalan, gitu ya. Gaya belajarnya. Yang ketiga minatnya. Di Bu Ivo tadi kelihatan. Ada yang mau dijelaskan belum minat tuh masih abstrak. IPA itu kan gitu ya. Karena saya orang sains. IPA itu kalau ketemu orang, kalau saya ditanya orang gitu ya, jurusan apa Bu? Kuliahnya fisika. Alah Bu, fisika harus diameli. Itu orang yang pertama bilang, gitu ya. S2-nya ambil apa Bu? Ambil sains juga, saya bilang. Sajane sampai sedih pangan opo sih Bu, kuliah ngono iku jadi. Karena memang orang sains itu seperti itu. Jadi gaya belajar itu yang kita harus pahamkan ya. Nah, wes. Insya Allah yang ini tadi Bapak Ibu sudah memberi contoh. Ya, sudah memberi contoh. Nah, kalau anak-anak baik siswa yang memerlukan bimbingan atau tantangan diberikan konten, proses dan produk, pembelajarannya sama. Itu berarti namanya bukan diferensiasi. Pokoknya Bapak Ibu ngulang, wis pokoknya tak ulang kabeh Bu, wah iso bagak pokoknya mari. Sekarang Bapak Ibu capai pembelajaran jenengan sendiri yang tentukan, tidak ada progres. Artinya pemerintah hanya memberikan minimal kesempatan Bapak Ibu mengembangkan luar biasa. Jadi nggak ada lagi alasan pertemuan, aduh kurang minggu ini materi ini dompet. Nggak ada lagi, karena materinya sangat sedikit sekarang tuntutan dari pemerintah. Ya, bisa dilihat di JP-nya. Oke, sampai di sini.